Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan Islam, sejarah dan seni sesuai silabus, dan CPMK-nya adalah nanti saudara untuk bisa mampu menganalisis. Sebelum kita mulai, mari kita baca dulu pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama, dilanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna ilman nafi'a wa zukna fahma sohiha birahmatika ya arhamar rahimin. Next. Kita lanjut saudara sekalian, saya bikin landasan filosofis untuk Islam, sejarah dan seni ini. Islam sebagai sumber inspirasi menentukan arah perjalanan sejarah yang bergerak ke arah rasa agar tidak menyimpang dalam mengekspresikannya. Ini mengacu pada definisi agama. Adin fahuadin wadmu ilahiyun lidabil ukuli disa'adati ini. Jadi agama itu aturan-aturan yang diberikan Allah kepada manusia yang berakal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebentar saya sebagai pengantar ini ingin memberikan penjelasan mengenai seni dan kesenian. Ini dua kata bahasa yang memiliki satu arti keindahan. Namun ketika diberi imbuhan kedatangan, seni ini menjadi kesenian yang memiliki sifat benda. Karena kebendaan, maka kesenian ini ruang lingkupnya hanya berbicara tentang kebendaan, baik itu rupa, kemudian bentuk warna dan juga suara. Saya tidak kurang kelihatan. Ya. Nah, ruang lingkupnya kesenian itu di situ. Ya, jadi produk atau aktivitas manusia untuk mendapatkan sesuatu keindahan, unsur keindahan yang memiliki nilai untuk menerjemahkan simbol. Seperti kita menciptakan kalung, misalnya karya umat Islam itu bulan sabit. Ada juga kalung rosario, karya orang Kristen. Kalau saudara pakai kalung yang simbolnya rosario, kira-kira gimana? Nyaman tidak? Tidak akan merasa nyaman karena tidak sesuai dengan nilai yang ajaran yang kita anut. Nah, itu pengertian kesenian. Sementara seni itu lebih bergerak ke arah esoterik. Jadi pengalaman manusia tentang sesuatu yang diserap oleh indranya, ya, secara sadar merupakan unsur perasaan yang melibatkan hati juga gitu ya. Nah, itu pengertian seni. Seni dan kesenian itu ada yang melalui didapatkan muncul dari inspirasi atau juga hasil proses penyeleksian dari kesenian yang sudah ada sebelumnya, baik di Arab maupun di Indonesia gitu ya. Nah, penyebarannya ini dari Arab, dari Jazirah Arab, karena dulu sudah pernah dikuasai oleh Islam, makanya disebut Jazirah Arab. Nah, kemudian sampai keluar, sampai ke Indonesia. Ini petanya. Nah, ini ada Ceylon yang melalui jalur perdagangan internasional kuno, jalur ekonomi. Nah, mereka ke Nusantara ini karena terbawa oleh arus angin. Di sini ada Ceylon. Ceylon itu Sri Lanka. Itu sebagai konstelasi dari tangan panjang Cina, karena dulu yang menguasai Cina. Nah, ketika masuk ke Nusantara terjadi disrupsi atau ada kegoncangan pola budaya. Karena sebelumnya masyarakat di Nusantara sudah terskenarioi oleh budaya yang ada, yang dispiriti oleh ajaran-ajaran animisme, dinamisme, totemisme dari zaman prasejarah, zaman Hindu gitu ya.
itu sudah membentuk pola gitu. Ketika masuk Islam maka ada proses reject penolakan. Ada juga seperti di Sumatera. Nah, karena penolakan secara keras maka melahirkan Islam yang keras. Berbeda ketika masuk ke Jawa, itu kan melalui proses adaptasi, ya, menerima dengan proses adaptasi sesuai dengan pola-pola baru, maka karena menerima maka kemudian merubah seluruh aspek unsur-unsur budaya. 7 unsur budaya itu berubah semuanya karena menerima dengan. Nah, hanya terjadi sinkretik dan sintetik dalam budayanya itu. Sinkretik itu pencampuran 2 unsur budaya seni yang berbeda melahirkan budaya yang baru yang memiliki unsur-unsur kedua budaya tersebut. Sementara sintetik gabungan 2 budaya yang berbeda terintegrasi secara harmonis melahirkan budaya yang seni yang unik. Jadi sintetik itu tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Dilihat dari latar belakang, kemudian proses dan warisan-warisan tinggalan budayanya. Nah, unsur budaya seni memiliki ciri dan sifat seperti unsur-unsur budaya yang lainnya juga. Unsur budaya agama, cirinya apa? Adanya Tuhan, adanya Nabi, adanya kitab suci, keyakinan baik, keharingan, parmalin, sipelebegu, kejawen, kebatinan. Karena tidak memenuhi ciri dan sifat, tidak punya kitab suci misalnya, maka tidak diakui sifatnya, tidak disebut agama. Yang tidak memenuhi syarat agama itu maka semua dimasukkan dalam aliran kepercayaan, ya. Sifatnya diakui. Nah, dalam seni ini yang menjadi ciri sifatnya itu memiliki stability, utility, dan beauty. Misalnya pada botol itu tuh aqua itu punya kestabilan sama dengan konstruksi bangunan. Yang pertama itu stabilisasi, kemudian utility, fungsi, dan kemudian beauty gitu ya, ciri umumnya, ciri kemudian ciri inspirasinya didapat dari Al-Quran kalau Islam, ayat kauliyah maupun kauniyah gitu. Kemudian ini integrasi Islam pada unsur budaya seni. Nah, ini kan terintegrasi akhirnya. Misalnya pada seni ikonik. Ikonik ini kan ikon itu ikonografi. Ikon itu bayangan, grafi itu tulisan. Itu awal munculnya itu untuk menggambarkan tentang ketuhanan. Baik di Eropa maupun di dunia Arab. Makanya pada masa Nabi Musa ada patung sapi, kemudian Nabi Ibrahim juga ada penyembah patung, zaman Nabi juga masih banyak, nah gitu ya. Nah, ini salah satu contoh integrasi pada seni ikonografi ini ada pada teratai, ya. Teratai, simbol bunga teratai ini sehingga sananya Dewi Kuan Yin, ya, Dewi itu yang kemudian diadopsi oleh Islam, disimpan di tempat yang suprasakral, disimpan di mihrab, tapi posisinya ke bawah. Artinya mau Yahudi, mau Hindu, mau Islam, mau Kristen, Tuhannya harus satu gitu kan. Jadi ini tauhid nasional soal begitu. Nah, kemudian ini contoh integrasi Islam pada seni arsitektur, ya. Jadi konstruk arsitektur asli bawaannya, ya, ini tidak dibuang gitu ya. Kemudian ini salah satu contoh integrasi Islam pada seni epigraf. Nah, ini epigraf ini pada tulisan ini sangat penting. Kenapa penting? Karena sangat menentukan arah jalannya sejarah. Kalau tulisannya tulisan Arabnya Kufri, Diwani gitu kan ya. Nah, berarti bisa ditentukan dia dari mana gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian ini ada kaligrafi kaca. Ya, ini
Saya kira ini berbentuk seperti totemisme atau apa namanya tantris, Hindu tantris yang berbau erotis. Ini kan dari kepala sampai ujung ekor ini seperti apa namanya kundalini, menghidupkan kundalini. Ini dalam ilmu tantris, berarti Islam ya, jadi penganut tantris sebelumnya. Hanya kemudian wadahnya sudah ada, dirubah dengan Islam gitu. Ya. Nah, saya sebagai kesimpulan, Islam sebagai sumber inspirasi yang dalam karya-karya seni maupun kesenian yang menjadi warisan-warisan sejarah yang mengandung makna, mengandung konsep, dan kandungan-kandungan lainnya yang akan terus dikupas sumbu-sumbunya dan terus dikembangkan untuk menciptakan karya-karya Islam yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada hal-hal yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Sebagai evaluasi, silakan saudara mengisi kuis yang sudah saya share di WA Group. Pertemuan kali ini delapan ini acara untuk landasan filosofi hubungan Islam sejarah dan seni. Kemudian review untuk transformasi seni ini ada 7 ya. Kemudian juga ada review dari maksud dan instruksi ya, guncangan budaya itu. Ini ada 8 juga. Kemudian ini juga tentang sinkretik ya, ada 3 buah resume dari apa yang saya sampaikan ya, dan untuk dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillah. Waalaikumsalam.